Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Rawa Iblis. Bagaimana kelanjutan rekan-rekan Clara yang tengah terjebak di sebuah rumah yang dikejar oleh pocong-pocong tersebut. Simak ceritanya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung kita ke ceritanya. Beberapa saat kemudian, tak terdengar lagi suara gedoran dari pintu. Afgan melihat dari celah dinding yang berlubang di sana. Terlihat suasana sudah sepi. Sepertinya mereka sudah pada pergi, ujar Afgan. Syukurlah, kita istirahat dulu aja di sini ya, pinta Pino lalu duduk di salah satu kursi kayu yang ada di sana. Ngomong-ngomong, ini tempat apa? Tanya Mawar yang melihat sekeliling. Mereka berada di rumah yang cukup luas, tetapi seperti tidak terawat sama sekali. Seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Padahal furnitur di sana terlihat masih lengkap. Aneh, masa rumah segede gini ditinggalin gitu aja? Gak mungkin kan? Pasti pernah terjadi sesuatu di tempat ini, pikir Pino. Sambil mengawasi sekeliling, sayup-sayup Afgan mendengar seseorang meminta tolong. Tolong. Kalian dengar gak suara orang minta tolong? Tanya Afgan tiba-tiba, membuat Pino langsung mendekatkan telinganya ke arah suara. Kamu jangan bercanda deh, bikin takut aja, bantah Pino sambil masih mendengarkan suara tersebut. Coba diam dulu, pinta Mawar sembari mencoba mendengarkan suara yang dibilang temannya tadi. Suara meminta tolong itu terdengar lagi. Mawar dan Pino juga akhirnya mendengarnya. Tetapi Pino mengatakan kepada kedua temannya itu untuk tidak menghiraukan hal itu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang minta tolong di tempat seseram ini? Namun Afgan berpikir lain. Ia yakin itu adalah seseorang yang meminta pertolongan. Ya udah, kamu di sini aja, biar aku sama Mawar nyari suara itu, ucap Afgan, kemudian bersiap-siap untuk melangkah. Tunggu, main tinggalin aku aja, aku ikut, ucap Pino lalu menyusul kedua temannya. Akhirnya mereka bertiga berjalan mengelilingi bangunan yang cukup besar itu. Satu persatu ruangan di sana dibuka oleh mereka. Namun kosong, tidak terlihat ada seseorang di sana. Mereka kembali mencari arah suara yang terus terdengar berintip. Hingga sampailah mereka di depan pintu ruangan yang tertutup. Perlahan, Afgan membuka gagang pintu tersebut. Lalu terlihatlah seorang wanita yang tergeletak tak jauh dari puing-puing reruntuhan tembok. Astagfirullah, itu Clara, teriak Afgan dan langsung mendekati wanita tersebut. Kenapa kamu bisa seperti ini, Clara? Isak Mawar kemudian langsung memeluk teman baiknya itu. Afgan membopong Clara, meletakkan tubuhnya di atas meja yang sudah tak terpakai. Mawar pun ikut memberikan air minum ke Clara karena di tempat tersebut terlihat ada beberapa botol air minum. Clara tampak begitu pucat. Dia juga terlihat sangat kehausan dan kelaparan. Mungkin karena beberapa hari dia tak makan apapun. Terlihat beberapa luka juga pada tubuhnya. Afgan dengan setia mengobati Clara hingga pada luka-lukanya itu. Kalau Clara di sini, lalu yang di rumah, dia siapa? Cetuk Pino tiba-tiba hingga membuat semuanya temannya tersentak. Maksud kalian apa? Clara bertanya kepadanya hingga menghentikan minumnya. Aku juga nggak tahu, tapi yang jelas wanita yang ada di hutan saat itu pasti ada kaitannya dengan semua ini, jelas Afgan. Mawar membantu Clara membersihkan badannya menggunakan sapu tangan dan air. Kasihan temannya itu berhari-hari tak bergerak karena luka di kakinya. Terima kasih kalian mau datang mencariku. Aku benar-benar menderita berapa hari ini. Aku juga gak bisa kemana-mana karena luka di kakiku, ucap Clara sambil berlinang air mata. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan, Gan? Tanya Pino. Kita harus membawa Clara pulang, saut Afgan. Di luar sudah gelap. Kita gak bisa keluar sekarang. Sebaiknya kita bermalam dulu aja di sini, usul Mawar.
Kamu yakin, War? Gak takut apa? Tanya Pino. Kita berempat, Pin. Pasti lebih aman lah daripada ngelawan setan itu. Ayo, apa kamu berani? Bantah Mawar. Akhirnya Pino pun mengalah dan memilih tidur di rumah itu. Mereka mengeluarkan selimut tidur dari tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena hanya ada 3 selimut, maka Afgan memberikan selimut miliknya kepada Clara. Tidurlah, Clara, aku yang akan menjagamu, ujar Afgan sembari membaringkan tubuh Clara di atas selimut yang hangat. Terus kamu bagaimana, Gan? Aku sudah biasa. Udah, kamu tidur aja, istirahat. Clara tersenyum dan mengangguk. Ia segera berbaring dan beristirahat. Afgan ikut duduk di sampingnya seraya menggenggam tangan milik Clara. Di tempat lain, Rendra dan semua keluarganya sudah membawa Ayu pulang ke rumah. Ayu masih bersedih karena kehilangan buah hatinya. Ia duduk di pinggir ranjang dengan tatapan kosong. Rendra datang menghampiri sang istri. Ma, udah istirahat dulu aja. Jangan terlalu dipikirin. Papa gak mau ngelihat Mama sedih terus. Ayu hanya mengangguk dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Dari luar pintu, Clara tak sengaja melewati ruang tersebut. Senyumnya sinis menatap ke kakak iparnya dari kejauhan. Di malam hari, saat Ayu tertidur, ia merasakan di bagian perutnya seperti diaduk-aduk, hingga rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Ayu membuka mata dan menyalakan lampu kecil di samping ranjang. Begitu terkejutnya ia kala melihat sosok bayi berbadan merah dengan usus yang menjuntai sedang bermain-main di atas perutnya. "Ah!" teriaknya dan membangunkan Rendra. "Mah, ada apa?" tanya Rendra ikut bingung. "Itu, Pak, itu ada bayi di perutku," ucapnya dengan menutup mata. "Mana? Gak ada apa-apa, Mah." "Dah, Mama hanya berhalusinasi kali," ujar pria itu seraya memeluk tubuh istrinya kemudian membelai rambutnya. Ayu mulai menangis terisak-isak di pelukan Rendra. Ia bingung dengan apa yang telah terjadi. Kembali di tempat Afgan. Afgan tersentak dan tiba-tiba membuka matanya. Ia terkejut karena ia sudah berada di tengah perkebunan kelapa. "Loh, kok aku bisa di sini?" gumamnya. Karena bingung mengapa ia bisa berada di sana. Dari kejauhan terlihat beberapa orang berkumpul di sebuah rumah yang mewah. "Bawa wanita itu cepat ke sini," teriak seorang pria berbadan kekar. Bruk, mereka melempar seorang wanita di bawah kursi yang diduduki pria itu. "Cantik sekali kamu. Malam ini kita bersenang-senang, sayang." Tawa pria itu menggelegar. Wanita itu memohon ampun kepada mereka semua, tapi tak dihiraukan. Akhirnya, wanita cantik itu diudah paksa secara bergiliran. "Bos, gimana ini?" tanya seorang pria bertato ular. "Bego kamu, kenapa bisa mati? Udah kubur aja mayatnya, cepat," perintah pria itu. Mereka segera membuat lubang di belakang rumah mewah itu, kemudian mengubur tubuh wanita yang sudah mati dari tadi. Setelah itu, mereka segera meninggalkan tempat tersebut agar tak menimbulkan kecurigaan. Afgan penasaran dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia menghampiri rumah tersebut dan berdiri di depan gundukan tanah yang baru saja ditutupinya itu. Dan tak kenapa, ia begitu penasaran. Lalu ia menggali tanah tersebut dan melihat siapa wanita yang dikubur barusan. Tanpa pikir panjang, Afgan segera mengambil sekop yang memang ada di samping rumah tersebut untuk menggali. Ia lalu menarik tubuh wanita tadi dan membalikkan wajahnya. Afgan langsung terkejut karena wanita tersebut adalah Rahma. Wanita yang ia temui dulu sewaktu mereka tersesat di dalam hutan. Mendadak, wanita yang sudah mati itu membuka mata dan langsung mencekik Afgan. Ia mengeluarkan taring dan sudah siap untuk menggigit pria itu. Piur! Afgan terbangun karena disiram air. Apa-apaan ini? Ucap Afgan tak heran. Susah banget bangunin kamu, ucap Pino dengan senyum jahatnya. Sialan kamu, Pin, umpatnya karena kebasahan. Udah pagi nih, kita harus cepat pergi dari sini, pinta Mawar pada teman-temannya dan kemudian merapikan barang-barang. Mereka akhirnya bersiap-siap dan keluar dari bangunan tersebut.
Afgan terpaksa menggendong Clara karena luka yang dideritanya masih belum sembuh total. Maafin aku ya, jadi nyusahin kalian semua, ucap Clara dengan lirih. Udah, kamu ngomong apa sih? Aku kesini juga karena kamu. Udah, jangan mikir yang enggak-enggak, ucap Afgan kepada Clara. Saat Pino ingin membuka pintu rumah tersebut, ternyata pintu rumah tersebut terkunci. Padahal dari semalam cuma ditindih kayu agar pintu tersebut tidak terbuka. Loh, kok bisa terkunci? Apa ada yang ngalangin dari luar? Gerutu Pino. Masa, Pin? Aneh banget. Mawar ikut mendorong pintu itu, dan ternyata benar-benar terkunci. Beberapa tubuh berbalut kain kapan jatuh ke dalam rumah itu, dan entah dari mana asalnya, membuat mereka semua terkejut bukan kepala. Dobrak aja, Pin, cepat! Perintah Afgan mulai cemas karena makhluk itu mulai bermunculan. Gak bisa, kampret! Ini dikunci dari luar. Beberapa sosok pocong itu mulai berdiri tegak, lalu menatap mereka dengan wajah yang penuh belatung. Afgan dengan segera menendang pintu itu dengan segala kekuatannya, dibantu dengan kedua temannya. Pocong itu mulai melompat-lompat dan menghampiri mereka. Teriak Clara sangat ketakutan dan bersembunyi di pelukan Afgan. Brak! Pintu itu akhirnya rusak dan terbuka lebar. Cepat lari! Pinta Afgan dan segera bergegas lari meninggalkan rumah yang dipenuhi oleh pocong yang menyeramkan itu. Mereka berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat ke belakang sama sekali. Sesekali Clara melihat sekeliling. Ia nampak mengingat sesuatu. Perkebunan kelapa yang banyak itu seperti pernah ia kunjungi. Tetapi bukan itu yang harus ia pikirkan sekarang. Ia ingin semua teman-temannya selamat dari kejaran pocong itu. Akhirnya mereka sampai di sebatang pohon besar. Berhenti dulu. Aku capek, ujar Pino seraya mengatur napas yang terengah-engah. Iya, kita istirahat dulu aja di sini, sahut Mawar yang juga kecapean. Gan, turunin aku dulu, pinta Clara. Afgan kemudian menurunkan Clara agar bisa duduk di ranting pohon itu. Mereka kemudian mengeluarkan botol air dan melepaskan dahaga. Gila itu pocong. Dari semalam ngikutin kita terus, gerutu Pino. Entah tempat apa ini. Kurasa bener katamu, Pin. Tempat ini kayaknya sarang iblis, timpal Mawar. Aku sepertinya mengenal tempat ini, tapi aku tak bisa mengingatnya, keluh Clara mencoba berpikir. Afgan menyuruh Clara untuk tidak memikirkan hal yang tadi. Ia melihat kondisi Clara yang makin hari makin memburuk. Wajahnya pun mulai pucat kembali. Mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi anehnya, mereka tak menemukan lorong yang dulu mereka pernah lewati. Bahkan sampai hari pun mulai kembali gelap. Hanya rasa lelah yang mereka dapatkan. Sepertinya kita tersesat lagi nih, gerutu Pino. Aneh, jelas-jelas kita jalan lurus udah ketemu lorong itu. Kenapa sekarang malah gak kelihatan gini? Ucap Afgan. Hari udah mulai gelap. Apa kita kembali aja ke rumah itu? Ucap Mawar. Gila kamu. Oh enggak. Kita balik. Kita bikin tenda aja lah. Aku bawa tenda tuh di tas. Ucap Pino seraya mengeluarkan tenda yang ia persiapkan dari rumah. Akhirnya mereka pun terpaksa membuat tenda di tengah hutan. Afgan dan Pino terlihat membangun tenda, sedang Clara melihat sekeliling yang mulai gelap gulita. Suara gogongan serigala membuat keadaan semakin menyeramkan. Clara, apa lukamu udah baikan? Tanya Mawar yang sempat membuyarkan lamunan wanita cantik itu. Clara hanya mengangguk. Kalian udah bisa masuk. Aku akan cari kayu besar, ujar Afgan. Mawar menghentikan, kemudian menyuruh Afgan untuk menjaga Clara saja. Akhirnya Mawar dan Pino yang pergi untuk mencari kayu bakar. Mawar segera menarik tangan Pino untuk menjauh dari tenda. War, kita mau kemana? Jangan jauh-jauh. Anterin aku pipis. Aku nanti temenin kamu nyari kayu bakar, ujar Mawar. Ade, apa perlu aku cebokin sekalian? Seletuk Pino. Mau ketonjok? Jangan macem-macem deh. Iya, udah sana. Aku tungguin di sini, ujar Pino sembari membalikan badan. Mawar segera pergi berjalan melewati semak, kemudian ia berjongkok. Sembari menunggu, Pino mengambil beberapa ranting yang ia temukan.
Terdengarlah lolongan serigala memangkikan telinga. Duh, serem banget nih hutan. War, udah belum? Kok lama banget sih? Ucap Pino dari kejauhan. Namun tak ada sahutan. Ia menunggu sambil melanjutkan mencari kayu bakar. Pino melihat ada sebuah pohon yang sangat besar. Ia memandangi pohon itu dari bawah. Banyak ranting pohon yang tergeletak. Akan tetapi saat ia mulai mendekati pohon tersebut, terlihatlah sesosok wanita berbaju putih sedang bergelantungan di atas pohon tersebut. Mas, ucap sosok tersebut. Seraya mengayun-ngayunkan kakinya yang panjang. Alamak, ada setan, ucap Pino seraya berbalik. Baru saja ia berbalik, ia sudah dihadang oleh makhluk hitam berbadan besar. Matanya hijau dan giginya bertaring sampai keluar dari mulut. Makhluk itu tertawa dan lalu mengejar Pino yang berlari. Pino berlari tergesa-gesa hingga ia mendampak Mawar, hingga membuat mereka berdua berguling di tanah. Ah, apa-apaan sih kamu, Pin? Main tubruk aja. Aduh, itu di belakang ada setan. Ayo, lari. Mawar berlari ditarik oleh Pino. Di tenda, Clara sedang berbaring di paha Afgan. Pria itu dengan lembut mengusap-ngusap rambut milik Clara. Gan, kamu istirahat aja napa? Pasti kamu juga capek. Dari tadi kamu gendong aku mulu, ujar Clara memecahkan keningnya. Aku gak pernah capek, apalagi itu nyangkut kamu. Aku malah seneng kalau akhirnya bisa menemukan kamu di sini. Aku sudah curiga bahwa Clara yang ada di rumah itu bukan dirimu, ucap Afgan. Clara memegang tangan Afgan sembari berbalik ingin menatap pria yang disukainya itu. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Apa dia juga menggodamu? Ucap Clara dengan nada sinis. Enggak kok, dia jauh berbeda denganmu. Dia sangat kasar dan tidak semanis dirimu, rayu Afgan. Ah, kamu bisa aja, ucap Clara. Di luar, Pino dan Mawar sudah kembali dari mencari kayu bakar. Mereka melihat adegan di dalam tenda, membuat Pino kesal. Alah, ini orang berdua malah enak-enakan. Kita kayu capek-capek nyari kayu, sampai-sampai dikejar setan, celetuk Pino. Udah biarin aja. Udah simpan aja dulu di sini kayu bakarnya, ucap Mawar. Lalu membantu Pino menyalakan api. Di sebuah rumah mewah terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam bersama. Ayu mulai bisa melupakan kesedihannya sedikit demi sedikit, meski raut wajahnya masih terlihat pucat. Ayo dimakan, Ma, biar badan kamu fit lagi, pinta Rendra. Ayu hanya mengangguk dengan melemparkan senyum yang terlihat dipaksakan. Sesaat setelah mereka semua selesai menikmati makan malam, tiba-tiba Clara menjerit. Ia merasakan sakit yang teramat dalam di bagian dadanya. Clara, ada apa ini? Tanya Rendra yang langsung duduk di samping adiknya itu. Ia ikut cemas, bukan kepala. Aku ke kamar dulu bentar. Kalian terus saja makan ya, pinta Clara dengan segera bergegas masuk ke dalam kamar. Ia menuju ke kamar mandi dan mengunci pintu rapat-rapat agar tak ada seorang pun yang bisa masuk. Dadanya kembali sakit. Ia mengerang, kemudian memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Sialan, mereka berhasil menemukan tubuh wanita itu. Waktuku tidak lama di sini, umpatnya bermonolog sembari mengatur napas. Lina bergegas melihat keadaan Clara, tetapi ia bilang hanya masuk angin saja. Clara bergegas tidur agar tidak diganggu oleh siapapun. Dari lantai bawah terdengar percakapan beberapa orang. Oma, Opa, kapan Kia mau diajak ke taman bermain? Celetuk gadis cilik itu sedang berada di pangkuan Burhan. Kia mau ke sana ya? Ya udah, besok Opa akan ambil libur buat ngajak Kia ke taman bermain. Gimana? Ujar Burhan. Yes, asik. Opa memang baik, ucap Kia seraya memeluk kakeknya itu. Lihatlah anakmu, Ndra. Kalau ada maunya, lucu banget.
ditimpa Lina dan mereka semua pun tertawa. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Clara sedang mengawasi dari lantai atas seraya melotot. Ketika malam tiba, Ayu sedang tidur terlelap bersama suaminya. Entah suara dari mana seperti memanggil wanita itu untuk mengikuti untuk pergi. Ayu lalu terbangun dari tidurnya dan melangkah tanpa membuka mata. Wanita itu seperti dihipnotis. Ia terus berjalan hingga keluar dari rumah. Sedangkan di tempat lain, terlihat keempat orang sedang tertidur lelap ditemani suara hewan buas yang saling bersahutan. Sesekali Pino memukul-mukul kakinya karena beberapa nyamuk telah menggigitnya. Angin dingin menembus melewati pepohonan hingga meniup api di kayu bakar yang mereka nyalakan. Suasana menjadi dingin. Clara mulai mengigau dan berkeringat dingin. Saat ia membuka mata, ia seperti berada di tempat yang gelap. Terlihat seorang wanita berbaju putih berdiri di bawah lampu yang redup membelakanginya. Clara datang menghampiri wanita itu. Saat wanita itu berbaring, Clara bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat sosok wanita itu dengan wajah yang penuh sayatan pisau. "Siapa kamu? Apa maumu?" tanya Clara sambil menahan rasa takut. "Aku tak akan membiarkan kamu masuk ke tubuh ini lagi. Aku yang akan tinggal di tubuh ini selamanya." Sosok itu lalu berubah menjadi wujud Clara. "Siapa sebenarnya kamu? Mengapa tiba-tiba menghancurkan kehidupanku? Apa salahku padamu?" ucap Clara. Seketika wanita menyeramkan itu berubah wujud menjadi Rahma. Wanita yang pernah Clara temui di hutan kala itu. Saat tersesat bersama teman-temannya, Clara bingung apa maksudnya semua ini. Namun ia tahu bahwa wanita yang dihadapannya itu punya niat jahat kepada keluarganya. "Aku mohon, jangan lakukan apapun pada keluargaku. Mereka nggak salah," pinta Clara. Rahma tak menanggapinya. Ia menatap Clara dengan bola matanya yang hitam. Lalu ia segera mencekik Clara hingga tak bisa bernapas. "Lepas!" Isak keras seraya memukul tangan Rahma, tetapi ia tak bergeming dan masih saja terus mencekik. "Clara, bangun, Clara!" teriak Afgan seraya menepuk pipi wanita itu. "Tidak!" Clara bangun dan terengah-engah. "Astagfirullah, kenapa dengan tubuh Clara? Ia seperti menghilang," ucap Mawar kaget. Clara melihat tubuhnya seperti sudah mulai menghilang. "Bagaimana ini? Apa yang terjadi padaku?" isak wanita itu dan mulai menangis. "Tenang Clara, kita akan segera keluar dari tempat ini. Ayo, kita harus pergi sekarang," pinta Afgan dan menyuruh kedua temannya itu untuk berbenah. Mereka segera melipat tenda dan membawa semua perlengkapan, lalu mulai berjalan membelah hutan kembali. Afgan kembali membopong tubuh Clara yang mulai menghilang itu. "Afgan, aku nggak ingin mati," ucap wanita itu sambil menangis. "Aku tak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mencari solusinya. Udah, jangan menangis. Aku ada di sini," ucap Afgan seraya menenangkan hati Clara. Setengah jam perjalanan, akhirnya Pinong melihat lorong yang mereka lewati. "Lihat, itu lorongnya," ujar Pino dan menunjuk ke arah lorong yang diselimuti beberapa tumbuhan itu. "Syukurlah kita bisa pulang sekarang," ucap Mawar ikut senang. Sebelum mereka memasuki lorong itu, Afgan menyuruh kedua temannya untuk mengikat tubuh mereka bersama-sama, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi seperti dulu. Afgan tidak akan meninggalkanmu. Afgan tak akan membuat semua temannya celaka seperti dulu, ucapnya. Ketika mereka mulai berjalan memasuki lorong, mendadak tercium bau menyengat. "Nih, bau apa kayak bau bangkai?" gerutu Pino seraya menutup hidung. "Iya ya, kita nggak bisa lihat karena kabut ini," sahut Mawar. Sampai di tengah-tengah lorong itu, kabut mulai menipis, dan mereka bisa melihat dengan jelas, dan terdengar suara seperti orang menggaung dan memakan sesuatu. Mereka dikejutkan oleh sosok wanita yang sedang menggerogoti tubuh hewan mentah-mentah. Mawar sampai ingin muntah melihat darah dan usus yang berceceran itu. Merasa ada orang lain di lorong itu.
Wanita yang sedang asyik memakan tadi langsung berbalik menatap mereka semua. "Lari!" teriak Afgan kepada kedua temannya itu. Wanita itu terus langsung mengejar mereka dan mengeluarkan taring dan siap menggigit apapun. Afgan dan teman-teman yang lainnya terus berlari hingga kaki pria itu tersandung dan menjatuhkan tubuh Clara. "Cepat bawa Clara dari sini!" pinta Afgan. "Tapi kan," suara Pino terhenti ketika wanita menyeramkan itu makin dekat. "Biar aku yang menggendong Clara. Cepat tolong Afgan," pinta Mawar pada Pino. Mawar segera menggendong Clara di punggungnya dan berlari menjauh. Sedangkan Pino membantu Afgan berdiri. Mendadak, kaki pria itu ditarik menjauh. Tetapi karena tali yang mereka ikatkan pada badan, Pino bisa menarik tubuh Afgan kembali. Afgan berusaha melepaskan genggaman tangan wanita itu dengan menendangnya beberapa kali. Akhirnya, Afgan bisa terbebas dan segera menyusul Mawar. Mereka pun berlari secepat mungkin. "Ayo cepat masuk mobil," pinta Afgan dan membawa Clara yang sudah sangat lemas untuk masuk ke dalam mobilnya. Mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Clara terlihat sangat pucat dan hampir kehilangan kesadarannya. Tubuhnya pun tampak mulai menghilang. "Bagaimana ini Clara? Aku takut dia nggak bisa bertahan," isak Mawar yang cemas melihat keadaan temannya itu. "Bertahanlah, Clara akan segera sampai ke rumahnya," ucap Afgan yang juga ikut cemas. Di tempat lain, suara ajan mulai membangunkan Rendra. Ia melihat Ayu tak ada di sampingnya. Mungkin sedang ke kamar mandi. Lalu pria itu mengecek. Ternyata tak ada siapapun di sana. Suara gedoran pintu membuat pria itu terkejut dan membuka pintu. "Rendra, apa Kia bersamamu?" tanya Lina tiba-tiba. Enggak mah, Ayu juga nggak ada di kamar. Pagi-pagi apa mereka pergi belanja ya?" saut Rendra. "Jam berapa ini? Memangnya ada pasar yang buka sepagi ini?" bantah Lina. "Lalu mereka pergi kemana?" ucap Rendra. Lina pun menggeleng. Lalu mereka pun coba ke kamar Clara dan tak mendapati wanita itu di sana. Lina mulai cemas dan mengumpulkan semua orang. "Ada sesuatu yang gak beres. Bagaimana kalau kita lapor polisi aja, Pak?" usul Lina. "Ini belum 24 jam, Ma. Kita belum bisa melapornya. Coba Papa tanya ke teman-temannya dulu. Kuharap mereka baik-baik aja," ujar Burhan dan mulai menelepon teman-temannya untuk mencari keberadaan anak dan mantunya. Lina sangat cemas sekali. Ia tak tahu apa yang terjadi pada mereka bertiga. Clara menyiram seember air kepada muka Ayu agar wanita itu terbangun. Ayu langsung tersentak. Ia melihat sekeliling dan bingung sedang berada di mana. "Di mana aku?" tanya wanita itu seraya memfokuskan pandangannya. Lalu ia melihat Clara sudah berdiri tegak di hadapannya. "Clara, apa-apaan ini? Lepasin aku. Apa yang sedang kamu lakukan?" ucap wanita itu seraya ingin melepaskan ikatan di tangannya. "Kamu lupa dengan tempat ini?" suara Clara terdengar berbeda. "Maksud kamu apa?" "Lihatlah dan buka matamu. Kita sedang berada di mana sekarang?" ucap wanita itu. Ayu melihat sekeliling. Rumah itu tampak tak asing baginya. Dari jendela rumah itu terlihat beberapa pohon kelapa yang berjejer. Ayu mulai mengingat dan tahu di mana tempat itu sekarang. "Ini nggak mungkin. Bagaimana bisa aku di sini?" gumam wanita itu seraya tak percaya. "Rupanya kamu sudah mulai ingat," ucap wanita yang tadi wajahnya mirip Clara dan kini mulai berubah. Kamu? Bukannya kamu sudah lama menghilang? Bagaimana mungkin?" ucap Ayu yang mengenal wajah Rahma. "Kamu kira bisa menyingkirkanku dengan mudah? Kalau malam itu aku tidak pura-pura mati, mereka pasti benar-benar akan membunuhku," ucap wanita itu. "Apa maumu sekarang? Rendra sudah jadi milikku dan kami juga sudah mempunyai anak. Kenapa kamu tidak membiarkan kami hidup dengan tenang?" ucap Ayu. "Sebelum aku benar-benar mati, aku tak akan membiarkan kalian berdua hidup dalam kebahagiaan," ucap wanita itu. Mendadak ia keluar dari sebuah ruangannya dan menghampiri Rahma. "Mama, main sama aku yuk," pinta gadis cilik itu dengan manja. "Kia, Mama di sini nak. Jangan deket-deket sama dia nak. Dia orang jahat,"
ucap Ayu, tetapi tak dihiraukan sama sekali. Seperti wanita itu tak terlihat oleh siapapun. Rahma tersenyum puas. Ayo sayang, main sama mama, ujar Rahma dan mengiring gadis kecil itu. Tidak, Kia, dengerin mama, Kia, teriak Ayu dan melengkingkan suasana. Tapi bocah cilik itu tetap tak menghiraukannya. Di tempat lain, Afgan baru saja sampai di depan rumahnya Clara. Di depan rumahnya Afgan. Tetapi mereka sudah disambut oleh seorang lelaki berpeci dan juga istri dari pria itu yang sudah berdiri tepat sedari tadi. Afgan segera membopong tubuh Clara yang sudah lemas. Astagfirullah, ada apa ini, Gan? Dari mana kalian? Tanya pria itu, dan ternyata itu adalah pamannya Afgan. Paman, kok bisa ada di sini? Afgan ikut bingung karena pria itu tiba-tiba datang. Pria itu bernama Haji Akbar. Ia melihat ke belakang mobil Afgan yang sudah diikuti oleh beberapa makhluk tak kasat mata. Mah, bawa mereka semua masuk ke rumah dan kunci pintu sebentar. Biar papa yang akan ngurus yang lain, pinta pria itu kepada istrinya. Iya, Pak, sahut Laila sembari menggiring mereka semua masuk. Afgan memang tahu bahwa pamannya itu diberi kelebihan untuk bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tetapi ia enggan meminta bantuan kepada beliau karena kesibukan pria itu yang selalu berdakwah di berbagai tempat. Akbar berdiri menatap ke arah mobil. Ia bisa melihat sesuatu yang tak lazim di sana. Keluar, sebelum aku musnahkan kalian semua, ucap pria itu. Makhluk berbadan besar dan metarik itu mendekat, beserta beberapa pocong dan kuntilanak. Mereka sudah mengelilingi Akbar dan siap menerkam pria berpeci itu. Pria itu membaca beberapa doa dan membuat makhluk itu kepanasan. Allah Akbar, teriak pria itu dan membuat semua makhluk itu terpental dan berubah menjadi abu dan lalu terbang terbawa angin. Sedangkan di dalam rumah, Afgan membaringkan Clara di sofa. Teman-temannya ikut duduk juga. Bagaimana Bibi bisa ke sini? Tanya Afgan sesekali. Karena pertanyaan Afgan belum dijawab oleh wanita itu. Kemana kamu pergi selama 2 hari ini? Ibumu sangat khawatir. Beberapa hari ini dia selalu bermimpi buruk. Dan nomor ponselmu itu tidak bisa dihubungin. Terpaksa kami harus ke sini untuk melihatmu, Gan. Jelas, Laila. Maafkan aku, Bi. Aku lupa untuk memberi kabar pada Mama, ujar Afgan dengan menyesal. Percakapan mereka harus terhenti karena Akbar mengetuk pintu beberapa kali. Laila segera membuka pintu itu. Akbar segera mendatangi Afgan dan teman-temannya. Lepaskan wanita itu. Paman akan musnahkannya, teriak Akbar dan mengagetkan mereka semua. Jangan, Paman, dia temanku, tolak Afgan seraya memeluk Clara. Apa yang kamu bicarakan? Dia itu arwah, Afgan, bentak Akbar lebih keras. Paman, dengarkan kami dulu. Ini tidak seperti yang Paman pikirkan, ucap Afgan. Maksud kalian apa? Tanya pria itu. Mawar dan Pino kemudian menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Dari mereka pertama kali tersesat dan kembali ke rumah. Lalu tentang keadaan Clara saat ini. Akbar sedikit mulai paham dengan ucapan mereka. Jadi dia arwah yang terpaksa harus keluar dari tubuhnya, ucap Akbar. Iya, Paman, benar begitu, sahut Afgan. Berapa hari dia sudah seperti ini? Tanya pria itu lagi. Kurang lebih 3 mingguan, Paman, jawab Mawar. Apa? Itu berbahaya. Pantas saja arwahnya udah menghilang gini. Kita tak punya banyak waktu. Kita harus mengembalikan arwah ini ke dalam tubuhnya, pinta Akbar. Kalau begitu kita harus ke rumah Clara sekarang, ujar Afgan. Mereka semua segera pergi dan menuju ke rumah Clara. Di sana Rendra dan kedua orang tuanya masih berharap cemas karena tak mendengar kabar apapun dari Clara maupun Ayu. Rendra mondar-mandir di depan rumah. Sesekali ia melihat jalan, berharap akan ada seseorang yang datang. Tetapi nihil, ia tak melihat siapapun di sana. Ayu, Clara, di mana sekalian? Gumam pria itu seraya meneteskan air mata. Oke, bersambung dan akan disambung cerita ini dan masih akan dilanjut oleh video selanjutnya. Mohon maaf apabila pembawaan ceritanya masih banyak kekurangan. Tetap ikuti channel Obor Malam dan terus support. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.